di lapas Medan gue berantem mulu. Nah itu nggak bagus, punya gue yang bagus gitu. Gue kan begitu, hampir ribut juga. Ribut di mana? Jadi gila, memang gue tolol banget ya. Kalau gue pikir-pikir dulu tuh, gila gue sok hebat banget gue. Yo, kota nasi, nasi kota. Aduh, udah hampir 3 dasawasa. Ini pengulangan ya. Iya, jadi kemarin aduh masalah teknis. Gak ada suaranya. Iya, kok bisa ya? Padahal kemarin yang paling sempurna ya. Di antara semua video itu itulah yang paling hancur. Prankster nggak bisa menyaksikan tuh. Hei, Tapi tenang aja kan. kita kirim mentahnya. Ngapain ada suaranya. Tapi memang banyak bagiannya yang hilang. Banyak. Sampai berapa menit sih? Kalau dipotong-potong. Dari awal aja udah nggak ada suaranya. Oh iya. Dari awal. Main-mainan biasanya kan. Makanya, gue pas untung sebelum gue mau gue edit masukin ke laptop udah nggak bisa. Dia mengecil atau tiba-tiba? Nggak ada, mengecil, ada gitu. Kok bisa sih? Posisinya padahal itu mati juga dia jaringan. Matinya jaringan mati. Oke. Ya udah, kita ulang yang penting ya. Nah, kita ulang. Kemarin kita ngomong apa sih di awalnya dulu? Di awal ngomong apa ya? Ya lupa lagi. Pekerjaan. Oh iya, pengalaman baru di pekerjaan kita yang baru, asik. Gimana pekerjaan lo? Sharing dong. Enggak, tapi ini bakal cerita yang di situasi yang berbeda, jadi akhirnya kita ngomongin hal yang berbeda. Kan nggak sama kan? Iya, maksud gua, apa. maksud gua waktu kemarin kan kita ngomongin masalah pekerjaan kan sesuatu hal yang beda lagi kan. Sekarang pada saat kita ketemu di minggu ini kan berarti situasinya kan juga udah berubah kan. Ada situasi baru, mood yang baru. Jadi lu udah mulai positif? Enggak. Kan mau yang baru, gimana sih? Jadi masih yang sama. Jadi buat prankster gue review. Jadi kemarin mengeluh ya lu ya. Kemarin kan lu mengeluh, pengen. Enggak, emang lu nanti? Mengeluh lah itu, maksudnya kondisi tempat pekerjaan lu membuat lu tidak nyaman. Kalau nggak salah nih gue ulang nih ya, yang seingat gue, lu kemarin bilang bahwa karena ada transisi pekerjaan lah ya, maksudnya profesi, lu tadinya udah nyaman dengan pekerjaan lu yang banyak berinteraksi dengan orang yang baru, banyak mobile lah gitu ya. Tiba-tiba lu diem di kantor dan diem di satu tempat dan lebih banyak di YouTubean, tidak banyak skill lu kepake gitu kan tuh ya kemarin ya cerita. Itu bisa dibilang gak nyaman deh. Enggak, kita ngomongin secara general umum aja lah. Kalau misalnya kita di dalam satu, nanti gue takut kalau misalnya gitu dalam satu tempat yang sama ke center, ke poin hal kayak gitu kan, jadi gue ngerasa tempat itu tidak memberikan gue manfaat apa-apa, gue takutnya kayak gitu kan. Cuman maksud gue kita ngambil gambaran umum aja. Kalau misalnya kayak gitu tuh, apa gimana ya, nyaman apa nggak nyaman, enak atau nggak enaknya tuh mesti dirasain apa gimana gitu, gue nggak ngerti juga sih. Ya kalau lu nanya gue sih kembali ke motivasinya gitu, maksudnya saat kayak kemarin kita obrolin sih sebenarnya ya, kalau motivasinya lebih besar duit, yang penting duitnya dapat gitu dan nominalnya cukup sesuai kebutuhan, nyaman nggak nyaman gas, paksa ya paksain aja selama opsi lain belum ada kan gitu ya. Atau kita mungkin ya berusaha untuk menyaman-nyamankan gitulah intinya kira-kira ya. Yang penting kita kan dapat benefit gitu, tiap tanggal sekian kita dapat uang atau ya nominalnya cukup untuk kebutuhan kita sebelum ada pilihan yang lebih baik kan gitu ya. Tapi itu ya terus lalu gimana? Nggak, maksud gue gitu loh, siapa yang ngomong sama gue kemarin tuh ya gitu, ya udah nikmatin aja proses dan segala macam. Cuman ada faktor X yang akhirnya kalau misalnya kita di dalam satu tempat pekerjaan yang ngerasa diri kita itu sudah nggak feel in, nggak feel in itu sama nggak nyaman sama nggak sih? Ya bisa jadi nggak feel in itu salah satu ketidaknyamanan. Iya benar ya. Gue excuse aja sebenarnya. Akhirnya gue ngerasa gue ya udah gitu, jalan dan segala macem, mikirin sana mikir sini, nggak tentu arah gitu, duduk di situ ngobrol-ngobrol, terus ya nunggu waktu pulang gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ya kurang aja gitu. Di satu sisi kalau
Kalau nanti akhirnya ngerasa teman-temannya di lingkungan itu tidak support, jadi semakin nggak nyaman kitanya di situ gitu. Tapi kalau pada saat akhirnya di situ cuman sendiri-sendiri, terus kerjanya juga nggak tahu mesti ngapain gitu dan segala macem, ya udah. Problem lu berarti di tempat yang baru, di tempat lu yang sekarang, lu merasa dibatasin atau Enggak dibatasin enggak ya? Enggak, dibatasi. Cuman justru lebih banyak apa namanya, waktu kosongnya gitu Waktu ya. kosong, yang tidak iya, terisi. waktu kosong. Tapi lu sendiri sebenarnya punya pemikiran nggak, maksudnya waktu kosong itu bisa lu isi dengan pelayanan lu sesuai fungsi lu ya, fungsi lu sebagai Udah. konselor. Udah. Lu lakukan itu. Iya dong. Lu langsung eksekusi itu. Iya. Dan itu belum mengisi juga. Gue pastikan gini, mudah-mudahan insya Allah nih buat diri gue, setidaknyamanan apapun yang gue lakukan di dalam sebuah pekerjaan nih, Iya. gitu, selama itu sesuai dengan sesuai itu dengan tugas pokok dan fungsi apa yang sudah dituliskan sama perusahaan B, yayasan A atau yayasan B, itu akan gue pekerjakan. Oke. Kalau misalnya itu nanti gue ngasih lebih sesuatu hal, itu bonus sebenarnya. Ya. Gitu, tapi gue Tanggung bisa jawab pasti utama dulu yang diberesin betul gitu ya. gue udah selesai gitu. Oke, Udah oke. selesai, tapi cuman kan ada masa-masa atau jam-jam yang akhirnya kita krusial tuh di saat-saat kayak gitu, yang lebih banyak waktu luang dan kosongnya itu akhirnya tidak terpakai dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, akhirnya jadi useless kitanya kan. Nah itu menurut gue jadi sesuatu hal yang membuat kita akhirnya, aduh lama banget sih ini, itu nggak Akhirnya ngapa-ngapain, nungguin pulang gitu mungkin ya. pulang aja gitu. Wah, lama banget. Harusnya pulang sekarang aja Ya, bisa itu gitu ya. makanya gue mau tanya sama, nanti ini kan kita ngomongin masalah toksik ya. Sebenarnya kan Ya. kita ngomongin masalah toksik, Oke. toksik pertemanan dan pekerjaan sih Oke. sebenarnya. Ya kalau gue ngeliat di pengalaman gue untuk beberapa tahun yang lalu, tetap ada gitu, apa toksik di pertemanan. Nggak mungkin lah nggak ada ya, Ya, di pasti pertemanan ada ada, dong, di pekerjaan pasti kan ada dong, ya. pasti Cuman dong. kan bagaimana kita untuk bisa menghandle gitu kan, bagaimana kita coba untuk bisa survival skill dan coping skill kita itu nggak usah terlalu kelihatan kalau memang kita tuh nggak nyaman dalam situasi kayak gitu kan. Oke. Mencoba beradaptasi mungkin Iya, lebih iya. tepatnya ya. Karena kan pecandu tuh kalau Betul. misalnya kita nggak tahu yang lainnya sih. Buat gua sih secara pribadi, kalau memang udah nyaman di dalam satu tempat, untuk pergi ke tempat lain sih males banget gitu. Iya, Karena iya, memang masalah di dalam diri kita itu buat gua sendiri adalah masalah adaptasi, ketemu betul. orang-orang baru, Betul. pekerjaan baru. Betul. Tapi kalau nggak ditantang, ya susah juga gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu maksud gua. Jadi seringkali kalau udah ngalamin hal-hal gitu tuh, ditambah hal yang toksik dan gak segala macem yang nggak benar situasinya gitu, tapi ya masih harus dijalanin. Ya. Gimana coba menurut lo? Iya, jadi kayak diskusi kita kemarin atau obrolan kita lah ya, bahwa lebih ke faktor kebutuhan, ada kebutuhan yang lu harus penuhin gitu. Betul. Sehingga situasi apapun, ya sama seperti gue juga gitu ya. Gue sejujurnya dalam pekerjaan gue sekarang ya, profesi gue sekarang yang banyak di jalan gitu as a driver, tapi gue sejujurnya bukan sesuatu yang gue bisa nikmatin sejujurnya gitu. Gue tidak suka berada di jalan, maksudnya gue kemana-mana aja gue pengen segera nyampe gitu. Orangnya begitu gue. Pergi kemana-mana gue nggak menikmati perjalanan, tidak sama sekali. Oh jadi poinnya itu adalah, kalau misalnya gue tangkap ini kan masalah menikmati atau tidaknya. Berarti Iya. lo sebenarnya sejujurnya lo tidak menikmati. Tidak menikmati tapi berusaha untuk menikmati. Akhirnya gue coba ambil hal-hal positifnya ya, misalnya gue bisa ngobrol dengan orang baru, yang itunya jadi gue Yeah, coba yeah. gitu. Kalau gue dalam perjalanan tuh diam aja, gue pasti ya, kepala gue pasti melayang-layang kan, anjing nih gitu-gitu. Anjing lah, lu macam aja lu nyampe. macam lagi ini gitu. Tapi gue coba misalnya customer gue gitu, bisa gue ajak ngobrol, diskusi gitu, yang gitu-gitu. Ada gua kayak coba. gitu? Ada banyak. Mau dia? Syukurnya gue menemukan itu, sering kali menemukan itu ya. Gue coba pancing-pancing, karena ada teknik-tekniknya memang kan diajarin juga. Oh, iya? Iya ada. Pura-pura menawarkan apa, ya ada tertentu lah Iya, iya. teknik-teknik yang diajarkan gitu. Gue coba terapin, dan biasanya jarang, beberapa saat belakangan ini rata-rata bisa lah, enak lah diskusi, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Ya menambah wawasan baru juga buat gua gitu, dan itu yang gue coba terapin gitu. Terus motivasi uang gitu ya, gue coba tanamkan juga kotak gue, lumayan lah duitnya gitu, sehingga
ketidaksukaan gua, ketidaknyamanan gua, ya at least gua belum ada pilihan lain yang lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pilihan lebih baik cabut. Ya cabut pasti. Gua nggak ya pasti cabut gua. Pasti cabut. Pasti. Kalau lebih baik ya. Iya. Dan kayaknya oke gitu ya sesuai secara materi dan profesinya. Cabut Pasti itu. Jadi lu misalnya ngejaga rehabilitasi lagi mau? Tergantung Dia kembali mau lagi. Tergantung jobnya gitu ya. Emang kayak lu juga kan bisa, ya kan kita bisa di saat ya pada umumnya manusia lah ya, pada umumnya orang gitu yang dalam usia yang masih produktif lah ya, saat sudah bekerja kan kita anggap aja sudah bekerja kita gitu ya, ada pekerjaan baru yang ditawarkan ke kita di saat kita masih bekerja, tentu kita kan compare lah ya. Betul. Ya nggak? Betul. Yang mana yang lebih baik dari sisi A B C D E F G. Saat udah oke ya kita lompat gitu. Cuman gue tidak mau ngulangin kesalahan yang sama yang dulu gue lakuin dengan ego gue yang sarap gitu ya. Bahwa gue nggak suka resign aja gitu, maksudnya gue tinggalin aja pekerjaan gue, gampang nanti kerjaan baru. Itu tuh kesalahan gue, dan itu pernah nyokap gue yang ngomong tuh, dan gue itu beberapa kali terjadi. Nyokap lu ngomong apa? Nyokap gue bilang, kau tuh kalau mau pindah kerja dapat dulu kerjanya gitu. Jangan main tinggal aja hingga kok banyakan bengong jadinya gitu. Gue kan mengalami fase itu, ego aja ya, gampang lah kerjaan gue terpakai gitu, skill gua ada gitu ngerasanya. Padahal kagak juga gitu, padahal skill aja nggak cukup kalaupun ada gitu ya. Orang juga ngelihat attitude-nya jelek nih orang gitu. Nah gua juga pada saat itu mabok lagi kan, attitude gua pasti urakan kan. Orang juga mikir si anjing ngapain dipakai gitu ya, misalnya yang hal-hal gitu tuh nggak gua pikirin saat dulu. Gua merasa gua kepake dan segala macam, nggak suka gua cabut gitu. Nah sekarang? Sekarangnya enggak, gue itu yang gue rubah banget gitu. Jadi makanya gue tidak bukan sesuatu yang gue suka, ya gue coba-coba suka aja dulu gitu, coba cari-cari hal positif yang bisa gue pikir-pikir gue sampai tengah malam. Kan gue di tengah malam, gimana gue harus bisa suka kan gitu ya. Cuman ya untuk sementara ini kan nggak ada opsi ya gitu ya. Ada opsi pun ya tidak mungkin, tidak lebih baik gitu, yang membuat gue ngapain gitu kan, garangan misalnya. Ya nggak mungkin gitu kan gue ambil ya, kalau garangan tapi bayarnya gede banget gitu kan, masih mungkin bisa menggoyangkan iman gue gitu. Tapi ya gitulah intinya ya, bahwa gue belajar lah dari kesalahan itu. Terus ada titik ini juga ya, yang kemarin ngebahas tentang evaluasi diri gue lah ya dalam pemulihan gue yang kali ini, tentang kerja dalam tim. Toksik kan, kita bicara toksik ya. Betul. Nah gue menyadari bahwa gue orang yang toksik dulunya gitu, sempat menjadi orang toksik dalam kelompok. Jadi gue ceritain ulang lah ya, kemarin kan udah gue ceritain bahwa gue kalau dalam tim itu seringkali jadi orang yang tukang komplain gitu ya. Terus khususnya kalau ada leader gue yang gue nggak cocok, gue ngerasa ini gue serang, gimana caranya gue jatuhin dia. Pokoknya energi gue nggak bisa buat gitu. Iya, sering banget dulu terjadi gitu ya. Buat koloni ibaratnya, mempengaruhi teman-teman itu. Dan itu berhasil ya? Berhasil mulu gue kalau itu. Jagonya gue gitu. Jadi maksud gue, begitu lu angkat isu itu tentang toksik, gue sadar bahwa gue orang yang toksik gitu dalam beberapa hal, jeleknya gue gitu ya. Dan seperti gue cerita kemarin, akhirnya di pemulihan gue yang terbaru lah ya, gue evaluasi itu menjadi salah satu kelemahan gue, dan gue berusaha perbaikin. Dan actionnya lah ya, dimulai dari yang kemarin yang gue cerita di Lapas Cipinang kan. Gue coba lagi ya, ketemu hal yang sama tapi gue tidak mau melakukan kesalahan yang sama gitu. Akhirnya selesai kan gitu ya. Bukti nyatanya adalah gue tetap berhubungan baik dengan teman-teman gue gitu ya. Tapi ada juga yang enggak kan? Enggak, tetap semua berhubungan baik. Walaupun gue nggak semuanya suka sejujurnya gitu. Iya kan? Iya. Cuman ya tetap, maksud gue tidak terjadi ya, beda sama gue dulu. Kalau udah nggak suka, gimana caranya gue dia keluar, dia ini menjatuhkan gitu lah ya. Gimana caranya gue buat dia tidak nyaman dan segala macam. Ada usaha gue yang konyol gitu ya untuk melakukan itu. Kalau sekarang mah enggak. Ya udah, gue selama tidak bersinggungan sama gue,
gue kerjain kerjaan gue dan segala macem gitu ya. Lebih apa, ada show off-nya dulu gue gitu. Sekarang habis energi gitu, nggak ada nilai plusnya ya, gitu tapi menurut lu gue. waktu dia kemarin ambil pelajaran di Ciplang itu memang jadi bahan evaluasi buat diri lo. Iya, jadi gue kan sebelum ke Cipinang yang recovery gue kan sendiri kan, artinya ya gue punya banyak waktu lah untuk mengevaluasi diri gue kan. Dan salah satunya itu gue kayaknya kemarin tuh gitu di lapas Medan gue berantem mulu. Berantem bukan berantem fisik kan? Enggak, berantem berusaha nyerang-menyerang gitu yang gue ceritain kan. Gimana caranya supaya bahkan ada ego ego program lagi itu dulu. Gimana tuh ego program? Gue merasa gue anak 12 langkah gitu ya, sementara mereka anak terapeti community. Terus gue selalu menunjukkan ego gue bahwa punya gue lebih baik gitu ya, gitu kan nggak penting ya. Maksudnya kan itu bisa ya saat memang yang punya gue 12 langkah lebih pas ya gunakan. Kadang punya mereka juga lebih pas ya gunakan gitu. Bahwa ya sebenarnya bisa gitu. Yang gue kayak di sini kan begitu. Memang terapi community-nya berguna ya gue belajar gitu. Gue manfaatkan, nggak perlu. Nah itu nggak bagus, punya gue yang bagus gitu. Gue dulu kan begitu, hampir ribut segala. Ribut di mana? Jadi dulu di lapas lah segala macam. Bahkan itu? Iya, bahkan di lembaga. Gue pernah nih gue cerita dulu, teman-teman gue sorry ya. Di lembaga itu. Ya. MP. Gue bahkan gitu. Gila memang gue tolol banget ya. Kalau gue pikir-pikir dulu tuh, gila gue sok hebat banget gue. Gue di situ kan sebagai staff ya. Tiba-tiba gue mau merubah program padahal di situ ada program manager, terus di atasnya ada direktur lagi kan, di situ hierarkinya kan jalan panjang gitu ya. Dan jalan mereka ya? Iya jalan gitu kan, karena basicnya memang TC program mereka kan, jadi kebawa tuh ke staff-staffnya juga. Jadi banyak nih tiba-tiba gue staff program, gue statusnya di situ kan, memang handle program langsung. Tiba-tiba gue buat sendiri tuh, pas giliran dari greeting aja kan beda ya maksudnya ya, greeting. Ini teknis ya teman-teman, mungkin banyak yang nggak tahu prankster, tapi intinya adalah cara menyapanya saja beda gitu dua program ini gitu. Dan gue buat aturan pas gue masuk menyapanya itu tanpa koordinasi dengan anak kan gitu ya. Terus komplain nggak mereka? Komplain akhirnya. Nggak, yang komplain si kliennya atau si? Enggak. Program manajernya saat itu. Bukan timnya. Klien kan lebih fleksibel kan? Dia fleksibel. Dia malah ngerasa dapat ilmu baru, suka kan dia. Seru juga gitu. Kan anjingnya gitu, gila kalau ada sesuatu hal yang bagus dan maksimal buat mereka jauh lebih ringan untuk masukin ke kepala otaknya. Di satu sisi mereka yang nggak suka, anjing nih berubah-ubah lagi nih. Iya. Dan ya sebenarnya tapi salah juga sih. Salahnya gua adalah tidak komunikasi gitu. Membuat semua mau gue gitu. Itulah yang jeleknya gua secara tim gitu. Komunikasi gua juga nggak baik gitu. Cuman buat gue gitu, tadi nih satu. Kalau kita ada inovasi yang menurut gua itu bisa merubah kita ke depannya menjadi jauh lebih baik sih, menurut gua sah. Sah dong. Cuman kadang-kadang di lingkungan sekitar itu nggak ngedukung. Ya. Ada apa yang maksud gua? Ya ada beberapa orang-orang atau tipe-tipe yang akhirnya kalau pada saat situasi kita memberikan sebuah inovasi, kreativitas yang baru di luar dari hal-hal yang sudah biasanya, di luar dari pakem, pada saat kita mau mengaplikasikan itu dengan cara kita, sebenarnya itu gitu bisa bekerja dan bisa lebih sederhana sebenarnya. Cuman pada saat orang di luar dari lingkaran kita udah ngeliat, wah ini kayaknya ada sesuatu hal yang baru nih segala macam, itu nggak support. Iya. Gitu. Banyak yang gitu karena ya salah satu ego lah ya, mungkin merasa tuh. Iya. Ya kan? Makanya gue bilang tadi mungkin lebih ke ini ya, pimpinannya mungkin lebih wise ya. Pokoknya struktur manajer lah gitu ya, struktur manajerialnya lebih wise untuk menerima masukan sehingga dia yang meramu lah gitu kan. Karena keputusannya harusnya di dia gitu ya. Misalnya kita anggap aja dalam organisasi ada satu manajer yang pengambil keputusan. Kalau kita sebagai anggota misalnya punya kayak tadi inovasi gitu ya, secara prosedur harusnya kita ngomong ke dia gitu ya, kayaknya ini lebih bagus bro, atau bang, atau apalah pak gitu ya, bla 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 bla. Kalau pak itu mah direkturnya pak.
Jadi maksud gua artinya kita menawarkan sesuatu inovasi gitu ya, dengan nanti hasilnya kemungkinan akan seperti ini gitu, dan dia bisa terima itu. Ya sebenarnya dia kalau dia yang membuat keputusan ya harusnya yang bawahnya oke-oke aja. Gue setuju sama maksud gue menambahkan ada masalah kompetensi. Oke. Gitu Ki. Gue kadang-kadang tuh nggak sering kali itu masih bertabrakan sama ideologi gue, sama berseberangan sama di kepala gue adalah orang yang diangkat sebagai diangkat dengan statusnya misalnya sebagai manajer gitu atau apa, tapi kompetensinya nggak di situ. Ya. Dan dia juga tidak kompatibel untuk ngurusin orang-orang yang ada di bawahnya. Gue akan terima Ki, gue akan terima. Artinya dia sebenarnya belum mampu, tapi Iya. diberikan jabatan dan fungsi itu gitu. Dan terus menurut gue dia juga harus bisa ngasih sesuatu hal ke bawahnya tuh yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang-orang di bawahnya. Kadang-kadang tuh gue nggak sukanya dan sebelumnya tuh ngangkat orang siapapun lah ini, yang maksud gue berkaca ini ada ngelihat ya beberapa kali gue masuk di dalam sebuah misalnya perusahaan, organisasi, lembaga, segala macam. Gue ngeliat tuh ada beberapa, gue ngeliat mungkin 50-60% tuh ada beberapa memang situasi itu tuh terjadi gitu. Karena sebuah kedekatan. Makanya tadi gue tuh kemarin mikir tuh waktu kita bakal mau take lagi. Mungkin di dalam sebuah organisasi, perusahaan dan segala macam tuh ada 4 tipe kategorinya manusia-manusia ini. Ada tipe oportunis, nyari kesempatan aja tuh. Terus ada yang loyalis. Nah, loyalis tuh memang ya itu kan. Terus akhirnya ada yang memang tipe-tipe penjilat tuh. Nah, legal. Iya. Terus emang bener-bener orang mikirin bantuin orang-orang yang di sekitarnya gitu. Nah, gue kan kemarin kan ngobrol-ngobrol gitu sama temen gue tuh. Nah, lu bagian dari tipe yang seperti apa dan yang gimana gitu. Gue pikir gue apa gue tipe oportunis gue ya. Kan gue juga males banget kan menghadapi sebuah konflik A, berantem sama si B, si B nyari keuntungan untuk si A untuk maju segala macam gitu. Ini contoh ya maksudnya. Ya gue oportunis aja kan, ngeliat sesuatu hal kira-kira itu bermanfaat sama buat gue dan tidak melukai orang banyak, ya buat gue sah-sah aja dong. Daripada gue harus mengikuti, ya mungkin sifat dan karakternya orang sih beda-beda menurut gue. Tapi ya kita bisa ngeliat bahwa memang kita tuh ada dalam tipe hal yang seperti apa. Kasian nih kayak gue bilang kemarin Ki. Ya ada satu kepala yang benar-benar bisa kerja, bisa mikir, capek di bawah-bawahnya, akhirnya nggak bisa ngebantuin atasannya atau nggak bisa ngebantuin di sekitar lingkungannya, akhirnya ya udah tipe-tipenya gitu-gitu aja kan susah gitu. Ada kata-kata apa itu yang istilahnya katanya, leader yang baik kalau timnya buruk maka performa juga tidak baik ketika dia. Apa sih kata-kata? Gue tahunya gini. Gimana? Istilah itu kan ada ya. Kalau ada orang bodoh katanya, jangan pernah kasih tahu jadi lupa deh ntar. Gimana sih? Lupa deh. Ya intinya. Pokoknya gitu adalah gue nggak. Pokoknya nanti. Gimana? Ada sesuatu hal yang nanti lah, misalnya gue. Apaan sih? Iya pokoknya. Ya gitulah ya, artinya memang akan menemukan toxic people dalam suatu organisasi itu. Kalau orang bodoh itu kasih tahu solusinya. Kalau orang pinter kasih tahu masalahnya. Iya. Itu gue ingat ya kan. Ya kalau orang nggak bisa apa-apain, lu mau kasih tahu masalahnya, ya orang kan jadi bingung kan. Bisa ngasih solusi juga. Tapi kalau orang pinter kan kasih masalahnya ini loh, gini kan dia secara otomatis kan mencari solusi atau paling nggak membantu kita untuk mendapatkan solusi ya. Iya kan. Karena orang bodoh. Orang bodoh itu maksudnya orang yang bisa mikir, bebel segala macam. Keterbatasan lah, keterbatasan kemampuan, kita bebani dengan masalah, malah bisa jadi nambah masalah. Solusinya kan? Iya. Kalau orang pinter kasih masalahnya. Nah, jadi terkait tadi apa 4 hal tadi ya yang lu bilang tadi? Lama-lama kan? Enggak, lu akhirnya menganalisa diri lu, menginventaris lah ibarat bahasanya ya. Lu menyatakan bahwa diri lu kayaknya oportunis gitu. Lu merasanya ya. Iya, itu penilaian diri lu sendiri ya. Enggak salah kan? Lu mau jadi maksud gua gini. Jangan lu berpikir hal itu menjadi sesuatu hal yang negatif secara pikirannya gitu. Jadi lu kalau misalnya lu ada tipe orang yang jilat atau lu tipe adalah orang yang
thinking, mikir, terus lu ada tipe orang yang satu lagi loyalis, ya itu sah-sah aja menurut gua. Iya. Bahkan bakal ada untuk di semua tipe pekerjaan orang-orang yang tipenya kayak begini. Ya, gitu. Itu tuh teori 4. Gua Oh, teori sendiri itu ya. Karena gue lihat Lu tuh. menganalisa sendiri. Iya, ya. karena gue ngeliatnya tuh selama gue beberapa kali di dunia pekerjaan tuh gue ngeliatnya tuh. Oh, ini tipe orang-orang kayak gini. Ya, Oh, ini ya, tipe-tipe orang kayak gitu. Ada emang. Kan ada tuh orang maju, gini, gerakin sana, gerakin sini, orang mau tuh kan. Ada yang oportunis, udah tuh, lu gerak dari sana. Ada orang yang main dari belakang ya, jilat sana. Ya. Tiba-tiba udah di atas. Ya, kan kayak gitu kan. Ya maksud gue nggak salah. Nggak salah. Itu kan ibarat apa ya? Skill. skill. Anjing ya. Cara dia untuk Ada tuh di rehab dulu waktu zaman mainan, mau tipe yang jilat banget bangsat. Gue tahu lagi itu orangnya kali ya. Ya artinya begitulah ya. Mungkin gini lah ibaratnya gini ya. Memang kalau dia mengandalkan kemampuannya, dia nggak bisa gitu, nggak kepake. Kan bisa jadi gitu ya. Akhirnya dia harus ya namanya dia mau bertahan hidup, dia harusnya menggunakan skillnya adalah Begitu. menjilat. Kan bisa aja ya. Atau ada orang yang loyalis, itu gue setuju juga bahwa gue kayaknya ada ya benar-benar orang yang memang sebenarnya kemampuannya ya bukan minus lah ya, artinya kemampuannya standar-standar aja, tapi dia dipercaya gitu. Dipercaya. Jadi misalnya si bos yang ngomong, ya si loyalis, saya setuju. Oke. Iya. Saya dukung apa yang ngomongin. Ya kan? Gitu. Benar. Ada memang. Kalau yang tinggi kan, oh gini. Oh Pak, kayaknya bagusnya kayak gini Pak. Mesti saya lancarkan gini ya kan. Thinking dia ikut bantuin tuh mencarikan sebuah solusi, mencarikan sebuah pilihan ya kan. Ini kan sebuah masalah, menganalisa sebuah masalah gitu. Kalau oportunis ya udahlah, mana yang kira-kira menguntungkan gua atau nggak nyikut orang banyak ya gas aja ya kan gitu. Dan itu biasa ditemukan di organisasi yang melibatkan banyak orang khususnya ya dalam satu tim. Ada yang tipe jongos yang paling terakhir. Yang suruh-suruh siap aja ya. Suruh-suruh aja mau. Siap. Itu juga kepake. Itu jadi skill juga. Akhirnya dicariin juga kan orang-orang kayak gitu. Ya, aduh. Apa ketua? Siapa yang apa ketua? Oh, siap ketua. Apa tuh? Mau perintah kan gitu. Iya. Ya kan? Ya benar. Terus kalau di dunia sekarang ini nggak ada kayak gitu kan? Serial kan hidup individual di dalam satu kabin aja. Lu nerbangkan pesawat aja ya. Ya kan individu. Nah, gua akhirnya menemukan. Apa? jadi apa ya namanya ya? Menemukan juga orang-orang yang menyebalkan gitu. Yang masa sih kan risiko ininya lebih kecil. Iya, tapi itu kan tetap aja. Nah, gimana tuh? Kadang-kadang gue berusaha ramah dengan orangnya. Ya maksud gue, ya gue nggak tahu lah ya. Mungkin tipikalnya memang begitu, tidak tidak sosial gitu ya, maksudnya tidak berteman dengan orang, jadi ditegur. Kan kesel juga ya kita denger orang. Ada gitu. Gitu doang. Ada gitu. Ada. Maksud gue, cuman gue kembali lagi ya. Ya udahlah gitu. Nggak ngefek juga buat hidup gua gitu. Gua berusaha sewise mungkin aja gitu, jangan sampai ngerusak mood. Kan kayak pembahasan kemarin. Mood. Iya, kalau mood dari pagi gua udah ngaco gitu ya. Maka akhirnya ya apalagi gua sampai malam kan. Lu kalau mood ngaco, lu bawa gitu. Gua tabrak-tabrak. Enggak lu kecil-kecil enggak. Gitu. Enggak juga sih. Enggak gitu. Masih bisa lagi? Enggak. Gua syukurnya masih bisa handle terus ya. Masih kontrol ya? Iya, masih bisa lah kesel-keselnya gua. Paling kayak kemarin gua bilang, tiba-tiba ada yang lesonin, gua kasih lewat sengaja. Itu jadi justru hiburan juga buat gua jadi cek mati lu anjing lu mati. Ya gitu lah ya. Karena gua pikir gua udah analisa dulu dari awal gitu. Bahwa saat gua lepas kendali gitu, misalnya marah, emosi gitu, gue yang paling rugi menurut gue gitu ya, karena gue perlu waktu yang panjang sampai malam kan gitu ya. Jadi gue kalau udah di tengah hari aja udah ngaco, ya gue yang paling rugi lah intinya. Sementara gue punya target target A, B, C, D lah yang harus gue selesaikan di balik ketidaksukaan. Dengan arti bukan ketidaksukaan,
tidak, bukan kenyamanan lah gitu ya, ketidaknyamanan gue dalam aktivitas gue sekarang gitu sih. Tidak nyaman apa tidak nikmat? Tidak nikmat kali ya, tidak sebenar-benar menikmatin gitu. Tapi kembali lagi ya bahwa hidup itu kadang-kadang memang harus kita jalani sesuatu yang memang bukan ya, kayaknya Tuhan memang kasih inilah ya kali ya, apa namanya, lu belajar dulu deh gitu kali. Walaupun di usia yang udah sebenarnya di usia yang harusnya sudah menikmati hidup ya, tapi ya itu pelajaran dari apa ya. Kalau masalah nggak nikmat, ya nggak nikmat memang gua. Nggak nikmat memang gua kan tidak nikmat. Jadi emang benar-benar ngerasa bahwa, aduh gitu. Lebih baik menurut gua tuh akhirnya pikiran pecandu gua yang muncul tuh, aduh, gua lebih baik di rumah deh gitu. Nonton atau segala macam. Akhirnya itu egonya tuh munculnya tuh yang paling besar begitu gitu. Karena gua emang benar-benar tidak menikmati. Gue udah akuin tuh tidak menikmati gitu. Ketemu orang ya ada di situ sedikit kayak gue untuk berinteraksi, jujur gue sangat sedikit berinteraksi. Apalagi dengan gue tipikal orang yang ya udah lu kan kalau lu gua gitu macam. Terus ya pada saat di satu lingkungan dan lingkarannya itu tidak support, maksud dalam support bukan tidak merangkul ya. Pokoknya gitulah, spider sense-nya tuh nggak kayak gitulah. Nggak masuk lah ibaratnya. Iya, nggak masuk lah. Ya udah gitu. Udah. Makanya gue bilang tadi kalau semua pekerjaan atau tanggung jawab gue pasti kan selesai. Nah, masalah lagi gue sebelum kita nanti akhirnya berapa lama nih? Masalah kesempatan. Kita kan ngomongin masalah kesempatan. Nah, gue tuh sebagai seorang manusia tuh ada layaknya orang tuh harus diberikan kesempatan. Oke. Gitu. Maksudnya gimana nih? Ya maksudnya kemarin kita ngobrol tuh. Pada saat lo masuk di dalam sebuah lingkungan atau organisasi perusahaan A, tapi lu masih banyak harus belajar lagi atau lu mesti harus refresh lagi. Gitu lu tuh mesti harus benar-benar layak diberikan kesempatan, tidak dijudgement bahwa lu nggak bisa. Kayak gini tuh nggak bisa gitu. Lu nggak bisa. Harusnya lu udah tahu yang udah tahu gini gitu. Lu sudah tahu lu kan profesinya ini gitu, padahal lu sebenarnya udah ninggalin profesi ini cukup lama ya. Iya, butuh refresh lagi kan untuk bisa, dan refresh. itu mesti harus diberikan kesempatan. Makanya kemarin tuh kayak bini gue bilang gitu, waktu bini gue lulusan sebagai bukan di bidangnya, ya supervisor bilang ini nggak cocok di tempat ini gini gitu. Tapi bosnya tuh bilang kasih dia, emang lu waktu masuk di tempat ini pertama kali emang lu cocok gitu? Enggak kan? Tapi lu kan diberikan kesempatan dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh waktu yang cukup menurut gue. Probation lah ya. Nah itu makanya ada probation. Nah akhirnya kalau misalnya memang oke, ya kasih kesempatan itu untuk bisa berkembang. Bahkan mungkin kalau misalnya dia itu bisa jauh lebih baik daripada Selalu. Benar nggak? Iya. Nah, iya maksud gue gitu. Tapi kalau udah di judge dulu ya. Iya, itu. Lo tipe orang yang memberikan kesempatan atau memang tadi itu? Ya gua kan kemarin juga udah gua ceritain bahwa ya, tapi ini kan biar diulang lagi ya. Kalau gua anggaplah punya usaha gitu ya, mempekerjakan orang atau as leader lah ya, punya anggota gitu. Kalau umpamanya gua ngasih satu kali kesalahan mungkin gitu ya, kalau gua berpikirnya bahwa orangnya ya namanya manusia ya bisa aja salah gitu, cuman gue tidak bertoleransi kalau berulang-ulang. Enggak gitu maksudnya. Jadi sekalipun dia bahasa yang kayak tadi lu bilang bahwa gue nggak akan mungkin mengeluarkan bahasa itu. Masa lu gini aja nggak tahu gitu? Ya kan ada kemungkinan orang nggak tahu gitu. Tapi kalau dia nggak tahu terus udah dikasih tahu tetap aja nggak tahu gitu, maksudnya masih berulang lagi. Nah itu berarti ada yang salah dalam hal itu sama dia. Jadi tapi kalau memang ya lupa, kan manusiawi, itu hal yang manusiawi ya. Gitu ya. Jadi cerita toksik tadi sebenarnya tapi enggak nih, ini sebenarnya nanti apa? Ini berita sebelum lupa. Ini Kemnaker sekarang lagi nggodok untuk ngilangin batas masa usia sama good looking untuk melamar pekerjaan loh. Oh iya, gue pernah dengar itu gimana sih? Detailnya gue masih sepintas doang. Iya, jadi nanti itu kan sebenarnya waktu kita ngelamar pekerjaan itu kan kalau di kita tuh kan berpenampilan menarik dan dibatasi dengan batas usia kan. Nah, Kemnaker ini sekarang lagi godok maksimal 35 gitu. Udah nggak masuk banget gitu. Iya, Kemnaker lagi godok itu untuk menghilangkan. Oh belum, tapi ya. Belum, lagi urusan itulah. Menurut lo itu gimana pendapat lo? Ya bagus. Ya misalnya kalau umpamanya tiba-tiba gini ya, ini kita coba berpikir dari sisi lain. Nah iya dong, misalnya gitu, kita butuh pekerjaan yang memang
servis lah misalnya, kita punya restoran misalnya, kita sebagai owner nih, kita punya restoran owner, terus kita butuh seorang waiters gitu ya, yang jelas penampilan juga penting kan. Betul. Nah, jadi kalau dia berpenampilan menarik misalnya, terus usia maksimal 50, karena nggak mungkin 60 kayak kakek gitu Tapi misalnya. ada yang di Blok M nih sih, kakek-kakek sama orang jompo di ini. Diperkerjakan ya? Iya. Oh, Nanti lu tapi lihat di kalau- Blok M. Nggak, lu coba Tapi ini deh. situasional. Iya, maksud gua coba ngebayangin kita sebagai pemilik usaha gitu. Masih memungkinkan? Enggak gua. Enggak, Ya, gua kan itu kan udah repot juga. Dia nggak kurang mobile udah pasti kan. Maksudnya udah usia udah tua, rentan penyakit. Ini kita berandai-andai doang kan. Kalau ya gue sih setuju. Karena gue gua setuju di apa sih itu kan memberikan opportunity, ya maksudnya Memberikan kesempatan. iya pada orang yang lebih luas. Setuju gua, setuju. Termasuk gua juga. So, gua sering juga kan kebatas usia gitu ya. kalau gua kebatas sama titel, gua yang agak suka minder. Oh, iya, Tapi iya. kualifikasi yang lain itu memenuhi syarat. Iya, Nah, iya, sering kali juga gitu ya. Iya kan? Sebenarnya Dari secara skill kita mampu nih. Iya. Kayaknya gua mampu deh, gua punya pengalaman ini. Mm-mm. Tapi tiba-tiba minimal S5 gitu. Iya, itu dia Udah kan. langsung gitu. Sementara yang S5, S4-nya itu belum tentu punya pengalaman di Iya, bawahnya. benar-benar. Belum tentu mampu. Nah, itu menurut gua mesti harus diberikan lagi kesempatan. lebih iya. Ya kan orang harus ngomong kan. Lu wawancara itu kan bisa nilai, intuisi lu kan ngomong kan. Ini orang layak atau enggak dipekerjakan, ini Iya. enggak. Lu kan bisa ngobrol. Dan Nah, attitude manner seseorang itu kan bisa dibaca dari kalau lu udah siap. ngobrol. Benar. Iya kan? Iya. Kasih Gua kesempatan sepakat. untuk hal-hal kayak Tapi, gitu. nah ini ada tapinya nih. Apa tuh? Gua ini coba dari sisi Negatifnya? lain juga. Enggak, maksud gue dari sisi lain juga bahwa itu kan untuk kayak menyeleksi ya. Mm-mm. Nantinya supaya Fit jangan and terlalu proper test. supaya jangan enggak seleksi di awal pemberkasan ibaratnya biar ngebatasin orang yang lamar. Dengan mengantisipasi bahwa misalnya jadi numpuk berkasnya dengan dibuka terlalu lebar misalnya. Oh iya, Berarti iya. berarti akan Iya. banyak yang ngelamar, kita Betul. seleksi ini juga akan lebih Iya. sulit Iya. gitu ya. Iya, Sementara betul. dengan membatasin itu lebih sedikit berkas nanti, jadi manggil interview juga nggak terlalu banyak, nggak menghabiskan waktu dan energi. Ada juga ya sisi lain Betul, betul. gitu ya. Itu betul. Gua nggak masuk itu ke situ. Iya benar-benar. Iya kan? Ya memang butuh effort sih kalau misalnya gitu. Ya Kalau tergantung. terlalu lebar. Ya tergantung menurut gua pinter-pinternya seorang Gue lebih hiker. setuju gini. Apa? Sebenarnya ada Batas usia solusinya. 30. Bukan ada solusinya. Tapi ini untuk pekerjaan-kerjaan skill kayaknya. Jadi misalnya lu buka suatu pekerjaan misalnya ya, lu langsung buat kayak misalnya apa ya, lebih spesifik misalnya Pelayan, Enggak, kan jasa. jangan pelayan deh. konselor. Iya, Konselor juga bener. Misalnya apa ya, tunggu ya, gue berpikir yang lebih gampang. Oh misalnya desain lah, desainer gitu lah, apa namanya, desainer grafis gitu, desain grafis misalnya, dibutuhkan skillnya. Dia langsung siapa yang mau coba tunjukin desainnya gitu. Dia Ya kan emang gitu portfolionya. portofolio langsung gitu. Iya, Ya, maksud gitu. gua gitu Iya. akan lebih. Jadi orang-orang Ya kan bukan banyak. lebih mempermudah. Jadi dia nggak lihat background lagi gitu. Ya banyak gitu lah. Semua orang kalau mau ngelamar dari desain harus kalau Jadi minimal misalnya kita punya contoh, kalau portfolio. sponsor gimana ya caranya? Gini, lu pernah makan di garangan nggak? Enggak, itu kan dari interview. Maksud gua dari seleksi awalnya, sehingga nggak ribet lagi dengan batas pendidikan, usia dan segala macam. Gak gampang sebagai yang Apa ada tuh, kalau di konselor. Ya maksudnya buka lamaran, lu misalnya membuka lamaran untuk konselor. Gue akan men-trace nanya beberapa lembaga kira-kira mana yang lembaga yang garangan. Ditaruh di bawah. Kita di bawah. Misalnya dia nanya nih, Lu pernah di mana aja gitu? interview. Anda pernah kerja di mana? Minimal kalau udah 3 di situ, wah berarti minimal jadi. Enggak, itu kan dari interview, masih seleksi awal. Ini parah. Nggak tahu. Kalau pelamaran gimana ya caranya ya? Nggak tahu. Atau dikasih ini ada lamaran tapi ada apa namanya Google Doc untuk pertanyaan lu harus isi. Tapi itu juga nggak bisa aja diisi orang lain kan ya. Itu mah skill-skillnya tekniknya orang HRD yang pasti tahu. Iya, Pasti ada dia. caranya ya. Karena setahu gue itu memang ada yang gue pernah tahu, kalau misalnya ada seseorang itu yang di blacklist, mereka kan punya ibaratnya tuh perkumpulan lah ya, HRD seluruh Indonesia atau Iya, apa bisa. gitu.
cari informasi di Nah situ. itu tuh ada tanda-tandanya tuh untuk beberapa nama orang yang di blacklist sama ini gitu. Ada juga. Akhirnya dia dalam bidang yang sama kali ya. Iya di bidang yang sama gitu. Pokoknya atas nama ini misalnya nomor ini nih ya, tolong kasih tahu ini nih poin yang ini gitu. Tapi menurut gue ya kalau tadi pertanyaan lo ya mungkin ada teknik-teknik khusus yang memang kita nggak pernah tahu, belum kita belajar kan mereka pasti kan belajar kan hal-hal kayak gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip menjebak atau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu mungkin gue rasa itu menjadi salah satu pertimbangan mereka menerima kita atau enggaknya. Karena menurut gue waktu itu gue pernah ngelamar di salah satu organisasi sampai 3 atau 4 kali kagak diterima. Walaupun menurut gue udah interview tapi udah secara keyakinan tuh menurut gue nih secara keyakinan gue itu 100% gue pasti diterima. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan mereka yang akhirnya menurut gue tuh nggak menerima gue. Nah, gue menganalisa dan mengevaluasi diri gue. Salah satu adalah kesombongan gue untuk menjawab pertanyaan salah satu pertanyaan pada saat interview. Karena tapi itu setelah beberapa lama sudah kejadian ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa ya lu mikir gitu ya? Kenapa ya? Jadi waktu itu mungkin pertanyaan gue tuh arogan dan sombong. Jadi pada saat mereka bertanya kalau misalnya ada orang yang baru di bawah lu itu mau bekerja sama di samping lo tuh, lu bakal seperti apa dengan bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Ya dengan bangganya gue menjawab, ya ngapain lagi lu mesti harus ngajarin orang baru, orang udah masuk ke dalam dunia ini kan juga lu udah sudah tahu skillnya dong. Minimal lu juga udah harus ngikutin alurnya orang yang bakal bekerja gitu. Nah ternyata jawaban itu menurut gua itu adalah salah satu jawaban yang sombong arogan. Harusnya kan idealnya ya kan kita rangkul, kita bantu. Berarti ada pertanyaan-pertanyaan dalam interview yang kayaknya lu salah jawab gitu menurut lu ya, sehingga lu. Tapi kan semua kita kan belajar dari pengalaman kan. Semakin kita sering di interview sama orang, semakin kita ditanya-tanya sama orang, itu kan skill kita kan terasa terus kan. Pertanyaan begini bakal jawabnya gini, kayak gitu. Kecuali lu udah bocoran orang dalam itu beda, gitu nggak usah kan. Tapi kalau misalnya lu sering kali di interview, secara otomatis menurut gua skill kita bakal terasa. Karena kalau orang yang nggak biasa di interview keringetan pasti. Pasti. Ya kan? Dan kita pasti lebih tenang kalau udah berulang kali. Udah pernah nih. Jadi paling seputaran gini. Karena memang skillnya HRD juga kan ya bukan kita menjengkali ya maksudnya ya begitu kayak begitu juga gitu rata-rata nggak jauh-jauh beda gitu cara mereka menginterview apa bobot-bobot pertanyaannya kan kalau kita berulang-ulang polanya pasti bisa kita pelajari kan. Apalagi tanya gaji, mau gaji berapa? 6,5 juta. Kerjaannya ngapain? Main handphone. Aduh. Udah bukan dikasih lebih rendah, bukan kelas gua lagi tuh gitu. Buset dong, masih aja ngomongin orang. Gua nginep, gua pulang pergi. Aduh, itu gua. Tapi gua enggak kan. Gua enggak segitu. Iya, oke. Jadi kembali ke toxic people gitu ya. Orang-orang untuk lingkungan yang toxic. Jadi lu berharapnya misalnya kita anggap aja kita akan berada dalam pekerjaan baru gitu ya. Kalau kita menurut lu yang paling ideal gimana sih sebenarnya? Ya gua yang tidak toksik itu gimana? Apa semua mau kita gitu? Gua mengikuti prinsipnya 12 langkah menurut gua. Adalah pendatang baru tuh mesti harus diutamakan. Karena menurut gua kuncinya di situ Ki. Ada orang baru masuk, kalau udah ada jarak, terus udah ada senioritas yang menurut gua terlalu keterlaluan, terus menurut gua juga ya kita kan punya sebagai orang baru masuk di tempat yang baru kan juga punya intuisi dong gitu. Ada orang pasti ada ketemu gitu, maksud gua ya kayaknya gua nggak diterima deh di sini. Iya gitu. Kayaknya mereka pada nggak suka deh. Kan 12 langkah sendiri. Iya kan jadi orang aduh kayak gimana gitu. Pada saat akhirnya kita nggak bisa melakukan sesuatu yang di tempat baru kan akhirnya kita jadi minder, akhirnya kita nggak jadi perform kan. Tapi pada saat kita udah masuk tes orang selamat datang, kita ini ngobrol-ngobrol apa yang bisa dibantu dan segala macam, itu menurut gue tuh ngebantu kita banget untuk perform di dalam pekerjaan kita. Tapi awal apa? tapi kadang gitu, gue tiba-tiba pikir gini, kadang saat itu dilakukan ada juga orang-orang baru yang ngelunjak. Gimana tuh? Wah itu mah keplagi. Ya kan kadang mengantisipasi itu, kita kebayangin sebagai orang lama juga ya, kita bayangin dalam kondisi yang berbeda. Tiba-tiba kita coba welcome ini tiba-tiba dia tapi kita tahu lah gitu misalnya. Tapi kita tahu tapi mungkin itu terjadi kan? Mungkin
Tapi kan kita juga tahu pada saat orang baru dikerubutin sama tim yang kita udah lama dan kita coba untuk ramah sama orang itu kan kita juga maksudnya kita bisa ngatur ritme kelompoknya ini gitu. Apalagi ada orang baru ini datang tiba-tiba sotoy gitu. Itu Gimana coba? Enggak beneran lu gimana? Gimana cara merangkulnya gitu loh? rangkul lah. Loh. Cekek lehernya gitu. Kadang-kadang gitu ya. Iya, ada juga ada kan. Ada. Tiba-tiba datang sotoy mau ini untuk kayak gua kemarin cerita ya kan yang gua ceritain tadi. Tiba-tiba gua pengen buat sesuatu yang gua nggak koordinasi dulu dan segala macam kan. Buat aturan sendiri. Tapi lu kalah kan ada juga. Kalah secara emosional kan sama mereka-mereka. No? Ya akhirnya kalah dong. Dan gua akhirnya resign saat itu di situ. Kenapa lu resign? Ya gue merasa kayak lu bilang tadi nggak feel in, gue merasa berbeda dengan mereka, gue merasa dimusuhi. Tapi mereka berusaha ngerangkul lu nggak? Enggak. Pada saat itu enggak sih. Tapi gue gini, Ada lu toksik. iya takutnya gitu karena memang gue nya toksik, udah di mereka juga udah membatasi diri dulu. Maksudnya dari awal? Kayaknya, ya bisa jadi seperti itu. Gue nggak tahu gitu. Gue nggak bisa memastikan gitu maksudnya, tapi yang pasti gue banyak offside-nya gitulah ibaratnya ya kalau main bola ya, yang seharusnya tidak bagian gue lakuin gitu dan semau gue pernah dapat komentar soal gue gue sempat PDKT sama anak sini juga. Itu masalah. Maksud gue ya nggak apa-apa, maksud gue bahkan pimpinannya juga menjodoh-jodohin gue. Oh, itu soalnya gue udah pisah kan dengan yang lamaan. Oh, lu sempat. Maksud gue, iya sempat. Intinya bukan itunya. Iya. Maksudnya si anak itu sempat komen tentang gue, memberi masukan lah. Jadi gue kan sharing-sharing kondisi gue, bahwa gue belum feel in lah gitu lah, kayak istilah lu, gue belum feel in. Sering kali dia bilang gini, ya kak, intinya dia cuma bilang ngasih komentar bahwa gue kayaknya semua mau gue gitu. Saat itu gue nggak terima. Dia ngasih dia menilai gue itu kayaknya gue orang gue itu yang nggak mau ikut aturan gitu lah. Semaunya gue gitu. Saat itu gue nggak terima, sekarang gue terima. Oh iya juga sih. Gue selalu ngebandingin karena kan memang drastis banget itu dari lembaga kita yang lama ke lembaga itu tuh jauh banget budaya kerjanya. Lebih disiplin atau enggak? Di dalam kalau kedisiplinan lebih disiplin yang gua akui yang baru daripada yang kita itu kan lebih bebas bertanggung jawab lah ibaratnya ya. Iya kan, ibaratnya jam kerja 8 jam office hour kan, pulang walaupun pakai shift lah ibaratnya, bisa siang bisa malam kan gitu ya, tapi paling tidak fix 8 jam. Gua pernah tuh gua debatin dalam itulah saking soknya gua dia dalam forum. Iya, maksudnya kita akhirnya meeting gitu ya di lembaga gue yang baru ya di MP itu. Bang, Pak, nggak bang dong gitu. Jadi gue pernah debatin, gila nggak lu? Jadi lagi meeting gitu, padahal semua tuh sama dia tuh kan respect ya. Aslinya kalau meeting tuh, Lu debatin gimana, Cok? Ini seru nih kalau debatin ini ke dia. Iya. Dia mau dengerin debatin lu. lah itu jadi sesuatu yang Dia notice kalau berarti kan. notice loh orang kita ngobrol bareng. Kalau kita kan meeting gitu. Kan biasa kalau di tempat kita yang lama kan budaya meetingnya ya semua bisa ngomong kan. Bahwa itu betul-betul itulah meeting kan gitu. Lu gimana, Cok? Kalau di situ budayanya briefing jatuhnya. Akhirnya bos yang ngomong kan? Iya, lebih banyak bos tuh ngasih jarang lah anak buahnya tuh lebih banyak dengar segala macam. Gue bersuara. Anjing baru ngomong lagi. Parah banget. Gue kalau mikir ya juga ya. Gue masuk ke budaya orang gitu. Lu ngomong apa? Jadi gue komentarin masalah jam kerja di situ kan beda. Kalau di situ jam kerjanya 2 hari 2 hari. 2 hari 3 hari libur. 2 hari kerja 2 hari libur, kalau nggak salah tuh 2 hari kerja 3 hari libur. Gue lupa. Oh iya. Oke lah. Pokoknya kayaknya 2 hari 2 hari. 2 hari kerja full, 2 hari libur. Jadi gue bilang, gue membandingkan dengan tempat yang lama bahwa itu kerja nggak efektif. Orang tuh ada batasan fisiknya gitu, bahwa ya saat itu gue masuk logika banget yang gue jelasin bahwa orang terbatas lah, masa lu paksa orang kerja seharian gitu, sementara orang 8 jam normalnya 8 jam lah kerja gitu supaya produktivitasnya juga bagus. Intinya gitu yang mau gue tekankan. Mau diem loh itu. Dia aja abang itu aja dengerin lah gitu, maksudnya biarin gue ngomong gitu, nggak dipotong. Gue panjang gue jelasin tuh bahwa akhirnya ini gue akhirnya menyerang orang juga gitu, karena gue ngerasa ini anak-anak saat itu ya, bahwa ini anak-anak akhirnya
sebenarnya nggak kuat juga, tapi takut ngomong gue ngerasanya gitu karena mereka gitu? nggak merasanya gue. Oh ngerasanya. Tapi gue ungkapkannya gini, daripada maksain bisa kerja 2 hari full dari pagi sampai malam gitu, ngikutin ke klien kan, bangun klien sholat subuh dan segala macam, kita udah mulai bangun, menyiapkan semuanya, prepare program sampai closing malam kan gitu ya, baru bisa tidur tiap hari selama 2 hari. Iya. Akhirnya caranya adalah mereka nyolong-nyolong pas siang tidur gitu ya, klien lagi kalau namanya siesta lah ya, tidur siang ya, dia tidur gitu nyolong-nyolong gitu. Maksud gua ngapain lu harus nyolong-nyolong gitu, itu tuh yang gua Iya terus. akhirnya kan nyolong-nyolong waktu untuk tidur. Kenapa nggak dijadwalkan aja gitu, lu kerja 8 jam gantian, jadi lu bisa tidur gitu. Nah, gitu saat itu kan masuk akal. Tapi ya itu budaya mereka gitu, dan itu udah berjalan lama. Gua tiba-tiba masuk. Nah terus sama responnya? Ya diem aja, akhirnya jam gua beda saat itu. Beda, gua swear. Jadi gua Senin sampai Jumat kayak gitu. Kerja gua dari jam masuk pagi, pulang sore 8 jam. Tapi nggak ada udang di balik waktu sama si itu? Apa? Nggak ada udang di balik waktu sama orang-orang mereka? Ya akhirnya mereka compare lah pasti. Compare. Ini orang kok beda. Itu makanya akhirnya makin jauh jarak gua sama mereka itu. Sampai akhirnya gua gak betah. Dan Tapi ada yang support lu nggak sih? yang melakukan support, yang berteman sih ada, tetap ada aja. Tapi apakah dia di belakang gua menyerang atau nggak, gua nggak tahu gitu. Terus yang itulah yang perempuan itu paling. Oh, itu Karena gua sempat deket lah, lumayan lah gitu. Nah, ya paling itu aja. Terus sama si itunya, si abangnya lah gitu. Walaupun itu perbedaan udah lah nggak usah diseritain. Itu intinya gitulah ya, bahwa Perbedaan idealisme. nggak, maksud gue saat sebelum gue bergabung di organisasinya, as a friend lah kita kan, berarti ya teman lah ya. Pas masuk ya kan? Pas masuk Enggak. respect enggak, tapi itu cara dia memanage timnya, dan gue nggak bisa komentari itu karena berhasil kan, buktinya dia salah satu organisasi besar yang cukup panjang kan perjalanannya. Masih sustainable apa sekarang ya? Iya, artinya berarti dia dengan cara dia yang seperti itu, yang menurut gua saat itu adalah arogan banget gitu, maksudnya otoriter dan segala macam. Ya itu berhasil, jadi mau gimana? Gua nggak bisa kasih komentar yang jelek, karena memang betul-betul saat itu tuh gua merasa perbedaan drastis. Kalau kita kan ya lebih rileks lah ya, kalau itu dia udah mau lihat mobilnya aja, semua udah iya, semua udah sampah-sampah itu mau datang ngomong gitu. Ya itu mungkin budaya mereka di sana lah yang membuat mereka semua jadi disiplin mungkin. Kalau nggak digituin mungkin akan lebih berantakan lagi. Mungkin, nggak tahu. Ya itu kembali ke toxic people tadi ya. Kadang-kadang karena budaya yang baru gitu ya, dan kita seperti yang lu bilang tadi, bahwa khususnya kita orang-orang yang pernah bermasalah dengan kecanduan, memang akan sulit beradaptasi. Itu adalah skill yang sulit buat kita gitu ya. Suasana baru. Dan gua itu contohnya. Dan gua tuh akhirnya kembali berpikiran jahat untuk melakukan hal-hal yang aneh. Itu kenapa lu bilang jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu kalau iya, praktek di sini gitu. Iya. Karena udah kepikiran situ. Ya gua buat ini aja, buat itu gitu. Karena gimana ya? Setannya yang udah lama dikubur tuh akhirnya dengan hal kayak gitu kan kepancing kan. Kepancing, gue nggak bisa handle feeling itu, kelakuan keluar itu susah ya. Iya, nggak bisa handle itu. Jadi akhirnya gue melakukan kayak pikiran-pikiran jahat gitu. Udah. Hah? Udah dilakukan. Ya enggak. Terus yang ininya gimana ya? Yang gue terus ya mungkin tipikal. Terus gue tuh ngerasa gini, gue nggak cocok dengan orang yang lama-lama bertele-tele. Ya. Nah bertele-tele dalam arti ngomongnya mutar. Sementara gue kalau ngomong udah lu mau, ya lu maunya apa? Kayak kemarin gitu ya. Ada yang salah. Mutar. Terus gue bilang. Ini teman tim atau atasan? Agak atasan dikit. Cuman gue udah gedek lah ya. Udah galak, maksudnya galak dalam hati gue, nggak bisa kayak gini nih. Ya jadi ngomong mutar kayak gini. Terus gue bilang, lu sebenarnya mau intinya tuh apa? Kalau memang ini yang salah, sesuatu hal yang salah, lu ngomong salah.
Jadi kita tuh cepat memberekinya. Kalau lu mutar-mutar kayak gini, pakai bahasa-bahasa birokratis dan segala macam, teoritis dan segala macam, kelamaan buat gua. Kalau misalnya ini lo A, ini B. Memang sih tidak semua sih orang bisa gitu, maksud gua nggak akan kaget. Cuman lu lebih menjelaskan bahwa gua lebih iyalah, begini. iya cepetan apa gitu. Biar kita cari solusinya dengan hal-hal kayak gini tuh. Aduh gini gitu, aduh buat gua udah ya gitu. Nah itu salah satu yang menjadi penyebab gua tuh. Terus sibuk dengan sesuatu hal ini dengan ya oke lah kan namanya juga baru ya, jadi bakal lebih banyak aktivitas yang menurut gue di luar dugaan sih, yang gue udah nggak masalah untuk itu. Tapi secara pertemanan dan secara profesionalitas kerja menurut gue juga nggak ada masalah, cuman kayaknya masalahnya ada di diri gue sendiri. Gue memang tadi kita ngomong gini tuh bukan sesuatu hal kita yang sempurna maksud gue, tapi kita kan mengharapkan sesuatu bentuk yang ideal gitu. Maksud gue kalau misalnya akhirnya nggak terjadi kayak gini kan paling nggak bisa diantisipasi itu. Gue secara profesionalitas dengan pekerjaan sama teman-teman nggak ada masalah gitu, tapi pertemanan juga nggak ada masalah. Tapi tadi mungkin masalahnya di dalam diri gue, kayaknya gue belum sanggup deh, atau belum ada di tempat ini lagi atau tempat itu lagi untuk memulai hal-hal yang kayak begini gitu. Kayaknya gue mesti lebih enak dan nyaman di tempat yang misalnya yang sebelumnya atau sebelumnya lagi gitu. Itu menurut gue misalnya sesuatu hal yang bisa lebih. Dan menurut lo dapat effort maksimal. Nah ini juga menarik nih. Menurut lo itu kan ada sisi yang menarik tadi itu, lu coba perbandingkan gitu ya dengan pekerjaan lu yang sebelumnya. Menurut lo itu berpengaruh nggak sih dengan apa lambatnya lu beradaptasi gitu dengan suasana yang baru? Maksudnya lu dalam prosesnya, dulu kayaknya di tempat gua nggak gini deh gitu. Itu berpengaruh nggak buat lu misalnya? Kalau adaptasi menurut gua ya, kalau misalnya kita sudah pernah ada di lingkungan yang mirip-mirip lingkungan A, pindah ke tempat B, tapi B-nya itu nggak terlalu jauh situasi dan kondisi dengan A, menurut gua adaptasinya akan jauh bisa lebih cepat dibanding kita benar-benar di tempat C yang benar-benar masih kosong. Kayak waktu itu tuh gua masuk ke tempat baru. Nah itu emang kan adaptasinya bahkan waktu gua masuk di tempat yang baru dulu nih, gue bilang aja dah di waktu yang terakhir sebelum nih gue kerja pertama kali di tahun pertama gue kerja gitu kan, gue wilayah Tangerang Selatan ya. Itu tuh pertama kali gue masuk ke dalam RSUD Tangerang Selatan. Nah ternyata tuh sudah di dalam satu wilayah itu berpartner 2 orang gitu, yang pokoknya di dalam satu wilayah itu ada 2 orang berpartner. Nah ternyata itu yang satu ngerasa bahwa memang udah duluan di dalam lembaga itu gitu kan. Jadi pada saat gue datang tuh pagi, merasa senior dari lu gitu. Iya. Gue udah pakai kemeja, datang pagi, pakai sepatu dan segala macem. Pokoknya layaknya orang bilang kerja pertama. Gila lu, langsung gue sini. Kayaknya lu gak bakal tahu apa-apa gitu segala macem. Ikut gue gini-gini. Waduh, astaga lu gue kayak gini-gini nih, kayaknya gue gak enak banget nih. Jadi tuh dia ngerasa gini, pas dia tahu gue pernah kerja di tempat ini, tempat itu banyak pengalaman lebih dari dia. Nah akhirnya dia jadi agak jaga, bukan jaga jarak, agak lebih nggak bisa kayak gitu. Salah dah gua. Iya. Tapi kalau emang lu udah mindsetnya udah datang kayak gitu, waduh, gua tuh baru datang ke tempat ditakar ya. Iya. Datang tuh gua masuk ya, namanya masuk di lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, masuk 7:30 tuh gue 7:30 loh dari rumah gua ke Tangerang Selatan waktu di Romangun. Gila, berangkat jam berapa gue tuh? Jam 6:30. Sementara dia tuh baru datang jam 9, setengah 10. Dan itu kan ritme mereka tuh ternyata begitu gitu. Ketemu sama ini, ketemu sama itu, baru ketemunya jam segitu gitu. Kalau gue kan karena masih baru, datangnya lebih pagi kan. Baru tergopoh-gopoh, gue langsung dia dengan santai, blub. Terus gue ada salah, bukan salah, ada perbedaan pembendaharaan kata lah, tapi maksudnya sama. Itu menurut dia tuh nggak pernah didengar itu. Tatar gue, nggak boleh itu. Gitu. Salah ini begitu gini tuh, anjing lu hati gue. Tuh nggak tahu, gue kemarin gue juga udah pernah kayak gini di hal kayak gini udah 10-15 tahun yang lalu lah. Tapi gue ikutin gue ikutin loh. Pas dia tahu dalam hati kesel gitu ya. Kesel.
Nah itu maksud gue, jadi akhirnya ya adaptasinya bakal emang lebih sulit sih. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini kan nggak begitu terlalu lebih sulit kan, karena kan ritme pekerjaan kan kita udah pernah tahu. Iya. Paling sama orang-orangnya aja yang kita ngeliat nih, yang A, B, C ini ngehe nggak, B ini segala macam, ini C tipe Teknis penjilat. pekerjaannya mah sama-sama aja gitu ya. Sehingga lu dalam prosesnya seringnya terganggu dengan lebih ke personal ya, yang mengganggu prosesnya ya. Bukan pekerjaannya yang sulit, tapi orang-orang yang mempersulit gitu. Nanti gue ceritain deh. Sekarang aja lo. Nggak, nanti gue ceritain nih. Kali aja orang yang denger ya, lo denger Nggak. Enggak. Oh gitu ya. Nggak. Jadi mungkin itu aja deh, udah cukup lah. Ah, mana udah belum terus. Jangan dong. Gua mau cari duit lagi. Oh iya, aduh. Ya, Oke. ya. Mungkin itu aja yang menarik Ini nih. Apa minggu tuh, depan, penutup? minggu depan kita coba, kan kemarin kan kita udah ngebahas masalah rehabilitasi, fokus ke kliennya. Oke. Coba nanti kita minggu depan kita ngebahas khusus untuk buat kita sebagai seorang konselor, sebagai seorang apa namanya, staf pegawai yang ada di situ tuh, pada saat kita ngalamin hal-hal kayak begini kan juga kita kan sering kali ngalamin kekerasan. Kalau kita lagi bosen berat, kita ngapain aja, itu perlu juga tuh kita mesti Oke. ini gitu. Pengalaman sebagai profesional gitu ya, Dari sebagai sisi kita, konselor. jangan Oke. dari sisinya klien terus kan kita Oke. ngomongin masalah pembedaan. Boleh. ya kan? Menarik. Tunggu ya. Itu aja ya. Oke. Kita bersih bareng. Dutch.